ungkapan hati. Kemarin diberitakan bahwa Yesus Kristus masuk di kota Yerusalem. Dia yang dimaksudkan dengan hamba Tuhan dalam Yesaya 42 ayat 1-9 ingin masuk juga ke dalam hati kita dan menjadikan kita menjadi hambanya, bukan menjadi budaknya. Berbahagialah orang yang diangkat Tuhan Yesus Kristus menjadi hambanya, karena dia diperlengkapi dengan roh Tuhan. Dia takkan patah dan takkan mematahkan, takkan memutus yang patah. Nyalanya tak akan pudar dan takkan memadamkan sumbu yang hampir padam. Setiap yang terkulai, lemas, akan disegarkannya kembali. Hambanya diangkat untuk melanjutkan pekerjaan hamba agung itu, pekerjaan Tuhan Yesus Kristus. Dia dipanggil dan tangannya dipegang untuk maksud penyelamatan, menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa, membuka mata yang buta, mengeluarkan narapidana dari penjara, dari kegelapan penjara. Saudara-saudara, pelaksanaan tugas-tugas itu juga harus diemban oleh para hamba Kristus di masa wabah COVID-19 sekarang ini. Tanpa tatap muka, tanpa kumpul-kumpul, para hamba harus giat dalam usaha penyelamatan bangsa Indonesia dari maut akibat COVID-19. Kiranya tidak ada hamba Tuhan secara disadari atau tidak disadari menjadi penyebar COVID-19. Setiap hamba harus menjadi tanda bahwa Tuhan berjanji akan menyelamatkan umat manusia dari kematian akibat penularan COVID-19. Setiap hamba, yakni setiap orang Kristen, harus memelekkan mata hati setiap penduduk Indonesia, melihat bahaya yang mengancam kalau orang-orang pulang kampung dan menjadi carrier atau pembawa COVID-19 ke keluarganya di kampung, atau sebaliknya, yang dari kampung datang ke kota, padahal dia sudah menjadi penjemput COVID-19 dari kota, lalu menularkannya di kampungnya. Tinggal di rumah, stay at home, dan tidak kemana-mana selama 3 bulan, bukan berarti berada di penjara. Yang menjadi penjara dan kegelapan penjara sekarang ini adalah tidak adanya sembako di keluarga-keluarga yang miskin dan yang kehilangan mata pencaharian. Para hamba harus kerja keras mengeluarkan mereka dari penjara seperti itu. Aksi memberikan nasi bungkus tidak cukup. Itu hanya sementara. Para hamba harus turut aktif mendata keluarga-keluarga seperti itu dan kemudian bekerja sama dengan pemerintah yang menyediakan bantuan bagi mereka untuk menanggulangi masalah hidup itu. Terlebih penting lagi harus diperhatikan oleh para hamba
yakni pertolongan kepada para jompo, orang-orang yang sudah tua atau ujur umurnya, dan yang tidak bisa lagi mengurus dirinya sendiri. Sekarang, para hamba harus memiliki hikmat untuk dapat menunaikan tugas amanahnya ini dengan koordinasi tanpa kumpul-kumpul. Mungkin si tua sektor dapat membuat semacam lumbung pangan di sektornya untuk dibagi dengan baik kepada keluarga miskin dan keluarga yang tanpa pendapatan, serta kepada yang jompo. Selama berjuang saudaraku sebagai hamba Kristus, salam dari saya.